Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Atikah, NIM 1812012003 dari BKIA akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul tentang pentingnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa memeluk agama Islam dan juga diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Serta sholawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul tentang pentingnya rasa malu. Pada saat ini kita hidup di zaman yang sangat-sangat modern, yang dimana teknologi semakin berkembang pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, semua masyarakat, semua kalangan usia bisa mendapatkan akses teknologi dengan mudah. Ini dikarenakan dengan berkembang pesatnya sebuah teknologi pada zaman sekarang ini. Dengan adanya teknologi, kita sebagai masyarakat dan juga kita sebagai pelajar memperoleh manfaat yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena dengan menggunakan teknologi kita bisa memperoleh pelajaran, ilmu-ilmu pengetahuan dengan hanya membuka sebuah Google dan mengetik apa saja yang kita inginkan dan kita dapat memperolehnya. Dengan adanya keaksesan, dengan adanya mudahnya mengakses sebuah informasi dan juga ilmu pengetahuan dengan adanya teknologi, sebaiknya diharapkan ilmu keagamaan seseorang juga lebih baik lagi. Kenapa demikian? Dikarenakan dengan adanya teknologi kita bisa dengan mudah memperoleh hal-hal ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan Islam. Kita adanya smartphone, kita bisa mengakses semua ilmu pengetahuan dengan sumber-sumber yang terpercaya untuk mendapatkan ilmu agama. Dan ini seharusnya menunjang seseorang untuk memperoleh ilmu keagamaan yang lebih banyak lagi untuk menyempurnakan keimanannya. Namun demikian, dengan adanya teknologi ini juga kita bisa melihat bahwa ada satu hal yang dilupakan oleh masyarakat sekarang ini. Dengan menggunakan teknologi, banyak seseorang yang menghilangkan atau bahkan melupakan rasa malu. Malu merupakan sesuatu hal yang penting. Malu adalah akhlak yang membangkitkan kekuatan kepada pelakunya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Artinya teman-teman, rasa malu seseorang ini akan muncul atau seseorang akan mengaplikasikan rasa malu dalam dirinya bisa kita lihat dengan perilakunya. Apabila seseorang mempunyai perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan selalu mengikuti perintah Allah, maka dia menggunakan rasa malunya atau dia mempunyai rasa malu. Tetapi apabila seseorang tidak mengindahkan rasa malu ini atau menganggap sepele rasa malu, maka perilakunya juga akan jauh dengan ajaran Allah. Karena malu merupakan kekuatan yang membangkitkan sifat perilaku kebaikan atau kekuatan yang membangkitkan pelakunya untuk melakukan sesuatu yang baik, yang tentunya baik di sini sesuai dengan ajaran Allah. Dalam Islam, rasa malu itu mempunyai keutamaan yang penting, seperti salah satunya dalam hadis Nabi
Muhammad SAW yang mengatakan hal ayau syu'batu minal iman, yang artinya rasa malu itu cabang dari keimanan. Dan ini menunjukkan rasa malu merupakan sebagian dari iman. Otomatis malu adalah bersifat wajib. Kenapa demikian? Karena apabila kita tidak memiliki rasa malu, maka keimanan kita tidak akan sempurna, dikarenakan malu merupakan sebagian dari iman. Itu perlu kita garis bawahi semuanya. Oleh karena itu, seharusnya kita pada zaman sekarang ini, walaupun kita berada di zaman modern, seharusnya rasa malu ini harus perlu dibangkitkan lagi, terutama di kalangan para remaja. Bisa kita lihat di suatu aplikasi atau di media sosial sekarang, banyak remaja maupun orang dewasa, bahkan orang yang lanjut usia sekalipun, yang dengan mudahnya mempertontonkan auratnya, bahkan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya adalah dengan melakukan perilaku bergoyang-goyang atau berjoget dan men-share atau membagikan kegiatan yang tidak baik tersebut ke khalayak ramai yang bisa diakses seluruh masyarakat di dunia ini. Banyak di antara mereka apabila ditanya kenapa melakukan demikian, pasti jawabannya mereka ingin terkenal, mereka ingin mendapatkan pujian dari orang lain, mereka ingin dibilang orang yang gaul karena mengikuti tren. Tapi semuanya, kita tidak perlu melakukan hal yang demikian untuk menjadi terkenal, untuk dibilang orang yang gaul dan sebagainya. Karena hal tersebut merupakan salah satu contoh dari perbuatan kita yang sudah tidak mengaplikasikan malu dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi, malu merupakan sebagian dari iman. Coba kita pikirkan lagi, apabila kita tidak mengaplikasikan malu dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka bagaimana dengan iman kita? Itu perlu dipertanyakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas, Nabi SAW, inna likulli dini khulaqa wa khuluqul islamil haya, yang artinya setiap agama mempunyai ciri khas akhlak, dan ciri khas akhlak Islam itu adalah malu. Artinya apabila kita mengaku sebagai orang muslim, orang yang beragama Islam, maka akhlak seorang Islam itu adalah mempunyai rasa malu. Ada 3 macam malu. Yang pertama, malu kepada Allah, yang artinya jika seseorang malu kepada Allah, maka ia akan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Artinya dia tidak akan berani melanggar ketentuan dari Allah. Dan yang kedua adalah malu kepada manusia. Jika seseorang memiliki rasa malu kepada manusia, maka ia akan menjaga pandangannya kepada yang tidak halal. Dan yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri. Artinya ketika orang mempunyai malu kepada dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa ketika sendirian. Karena itu semuanya, dalam kehidupan ini penting untuk menerapkan rasa malu di dalam kehidupan kita, karena sesuai dengan hadis yang tadi saya sampaikan, malu merupakan sebagian dari iman dan ciri khas akhlak agama Islam adalah mempunyai rasa malu. Oleh karena itu, jika kita mengaku sebagai hamba Allah, jika kita mengaku sebagai orang Islam, maka seharusnya kita mengaplikasikan atau kita mempunyai rasa malu dalam diri kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana pengaplikasian rasa malu ini bisa kita lihat dari perbuatan kita sendiri. Dan untuk teman-teman yang remaja, apabila memang ingin menggunakan sebuah aplikasi dan ingin dikatakan terkenal, kita bisa saja dengan membagikan konten-konten Islami, yang dimana konten ini dapat bermanfaat bagi diri kita
maupun bagi orang lain. Yang artinya jika kita berhasil mengembangkan sebuah konten ini, kita mendapat pahala karena membagikan ilmu, dan juga kita juga bisa jadi terkenal. Kenapa? Karena semua orang di dunia ini akan mengetahui kita sebagai orang yang baik karena menyampaikan pesan-pesan yang baik juga. Oleh karena itu, untuk memiliki sifat malu ini dan untuk bisa mengaplikasikan sifat malu dalam diri seseorang, maka ia harus melakukan yang pertama, tahu apa arti malu itu. Yang kedua, tahu apa saja macam-macam malu sehingga dia tidak salah mengaplikasikan malu. Dan yang ketiga, tahu dasar apa sebenarnya yang menyebabkan malu ini wajib atau penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dari perkataan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya minta ampun.